Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kami dari podcast Epicentrum Halmahera kembali hadir. Di sore yang berbahagia ini ada salah satu narasumber yang telah hadir. Beliau juga cukup familiar di Halmahera Timur dan memiliki pengalaman yang cukup banyak. Terlepas dari itu, Bunda narasumber juga salah satu aktivis yang melanglang buana juga di Kabupaten Halmahera Timur. Para pemirsa yang budiman, sebut saja beliau adalah Ibu Zubaida Komdan. Nah, Ibu mungkin pertama, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya. Ya. Pertama mungkin Ibu memperkenalkan diri dulu. Setelah itu kita lanjut ke sesi tanya jawab. Oh iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Zubaida Komdan. Untuk saat ini saya sebagai Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Halmahera Timur. Saya juga sebagai Kaban Kesbangpol Kabupaten Halmahera Timur dan juga sebagai Sekretaris Dharma Wanita Kabupaten Halmahera Timur. Oke, baik Ibu. Ibu, publik bertanya apakah kemudian BKMT ini apa sebenarnya? Sehingga perlu Ibu menjelaskan ke halayak publik BKMT ini sebenarnya apa? Biar publik tahu dan kemudian bisa mengikuti program-program strategisnya ke depan. Oh iya, sebelumnya saya akan jelaskan awal mula terlahirnya BKMT di Indonesia. BKMT ini dipelopori oleh almarhumah Ibu Tuti Alawiyah dan BKMT ini lahir di tahun 1981. Nah, Ibu Tuti Alawiyah melihat perkembangan majelis taklim di seluruh Indonesia makin pesat, maka harus dibuat satu wadah yang membawahi majelis taklim se-Indonesia. Jadi majelis taklim ini dia di bawah naungan Badan Kontak Majelis Taklim. Jadi Badan Kontak Majelis Taklim ini dia merangkum semua majelis taklim yang ada. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan kepengurusannya. Mulai dari desa, kecamatan sampai di kabupaten. Kalau di desa gabungan di majelis taklim di seluruh desa, maka jadilah satu wadah yaitu namanya Permata, yaitu perkumpulan majelis taklim di desa, dan lanjut naik di kecamatan. Ya, di kecamatan itu pengurus cabang kecamatan Badan Kontak Majelis Taklim. Jadi seluruh majelis taklim di desa-desa ya dijadikan satu, yaitu di kecamatan, dan begitu juga selanjutnya di kabupaten. Seperti itu. Siap, Bunda. Program apa saja ke depan Bunda selaku Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Halmahera Timur? Program strategisnya ke depan? Jadi kami di majelis taklim itu kan ada beberapa bidangnya. Jadi bidang ini nanti saya ini kebetulan kami juga baru dikukuhkan di tanggal tidak salah tanggal 21 Oktober kemarin, 21 September kemarin, dan rencananya rencana setelah saya kembali dari Halbar akan kami melaksanakan rapat kerja. Nah, tetapi ada rumusan yang sudah kami sudah lakukan rapat internal, dan itu kami sinkronkan dengan program di provinsi dan secara nasional di pusat. Jadi program itu ada beberapa program unggulan, yaitu yang kami itu bidang organisasi. Terus yang paling kami fokus itu di bidang dakwah dan bidang pendidikan pelatihan, yaitu pelatihan dai dan daya, pembinaan mental dan karakter anak dan remaja, terus peningkatan kualitas para kader BKMT di bidang dakwah, begitu juga pendidikan. Di bidang pendidikan itu bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kemampuan memperluas wawasan anggota BKMT
pelayanan pusat dan pusat pendidikan Al-Quran. Nah sekarang kami lebih fokus karena memang untuk mewujudkan Indonesia Emas ya, kami lebih fokus ke anak-anak usia dini, dan memang itu kaitannya dengan pembinaan mental dan pendalaman Al-Quran. Nah, pendalaman Al-Quran sehingga nantinya kita juga bisa dapat mewujudkan Indonesia Emas, generasi Indonesia Emas yang memang betul-betul berkualitas dan bermoral dan berakhlakul Quran. Ya. Seperti itu. Luar biasa. Halo pemirsa yang budiman, telah kita dengar bersama penjelasan yang cukup eksplisit dan program yang cukup menarik dari Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Halmahera Timur. Yang terakhir, Ibu, harapan Ibu ke depan untuk ibu-ibu majelis Halmahera Timur untuk bisa sama-sama dalam menggerakkan mimpi-mimpi Ibu dan program strategis. Iya, jadi untuk saya hanya luruskan sedikit bahwa majelis taklim atau Badan Kontak Majelis Taklim ini kita tidak fokus saja kepada ibu-ibu, akan tetapi di dalamnya ada juga kaum bapak. Karena ini kan majelis ini bukan khusus untuk ibu-ibu saja, tapi kan satu wadah perkumpulan untuk menimba ilmu. Jadi bebas apakah dia perempuan dan laki-laki, tapi kebanyakannya kan ibu-ibu. Ibu. Jadi saya berharap ke depan dengan terbentuknya, dikukuhkannya saya sebagai ketua, saya berharap kepada seluruh majelis taklim yang ada di Kabupaten Halmahera Timur agar lebih bergiat untuk lebih memperdalam Al-Quran, demi untuk persiapan kita untuk membina keluarga kita, terutama di dalam internal keluarga. Sudah ada ibu yang siap, karena ibu adalah madrasah utama daripada anak-anak, maka kita lebih memfokuskan diri dalam rangka untuk membina keluarga kita, sehingga generasi yang akan datang, generasi yang memang betul-betul berkualitas dan berakhlak Quran. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah, para pemirsa yang budiman, cukup luar biasa tadi harapan serta program strategis dari Majelis Kontak Kabupaten Halmahera Timur. Semoga ini mencerahkan kita semua para pemirsa yang budiman di sore yang berbahagia ini. Nah, terus ikuti channel kami di podcast Epicentrum Halmahera, karena berbagai informasi dan ide-ide cemerlang yang akan kami bagikan ke halayak sebagai wahana untuk kemudian kita berkolaborasi untuk membangun Halmahera Timur tentunya. Nah, terakhir Ibu mungkin closing statement sebelum kita tutup. Iya. Saya berharap kepada seluruh pengurus Kecamatan Maba sudah dilakukan rapat internal untuk pembentukan pengurus cabang kecamatan di Kecamatan Maba. Jadi saya berharap kepada seluruh kecamatan agar lebih fokus untuk membentuk Badan Kontak Majelis Taklim tingkat kecamatan, sehingga karena memang program kami 1-2 bulan ke depan insya Allah kami akan turun roadshow ke 10 kecamatan.